Bab 89 berangkat ke rumah. Suara mendesing. Saat tangan Chen Xi menangkap cahaya cemerlang itu, energi aneh yang merupakan campuran dari panas yang membakar dan dingin yang menusuk tulang mengabaikan esensi sejati yang tebal yang menutupi telapak tangannya saat energi itu dengan ganas menusuk dagingnya seperti penusuk yang tajam, seolah ingin merobek telapak tangannya dan melarikan diri. Itu benar-benar mengabaikan energi esensi sejatiku. Chen Xi merasakan sakit sampai-sampai wajahnya berubah. Jika bukan karena dia mengolah seni penempaan tubuh pembunuh bintang semesta dan telah melunakkan tubuhnya ke tahap kesempurnaan alam bawaan, hanya pukulan ini yang akan menyebabkan lubang menembus telapak tangannya. Pada saat ini, Chen Xi akhirnya melihat dengan jelas bahwa cahaya cemerlang yang menyilaukan di telapak tangannya sebenarnya seperti pecahan cangkang kura-kura yang tidak beraturan. Benda itu seukuran telapak tangan, seluruhnya kasar dan hitam pekat, dengan tanda-tanda kasar yang bersilangan dan terukir rumit di permukaannya. Namun, benda itu tidak berantakan, tetapi malah membawa aura kuno dan mendalam. Di dalamnya tampak seperti lautan tak berbatas, langit bertabur bintang, langit dan bumi yang luas seperti saat dunia terbentuk. Dari atas sampai ke bawah, luasnya tak berujung. Sekilas, seolah-olah ingin menyerap jiwa seseorang ke dalamnya. Ini adalah pecahan diagram sungai. Chen Xi terkejut tanpa alasan. Sesaat sebelumnya, jiwanya seakan ingin terbang menjauh, dan itu membuatnya merasa sangat takut dan panik. Astaga, pada saat inilah aliran energi yang dahsyat mengalir keluar dari pecahan diagram sungai ke telapak tangannya sekali lagi. Energi itu seperti lava dari inti bumi dan es yang sangat dingin bercampur menjadi satu, begitu panasnya hingga membakar kulitnya dan begitu dinginnya hingga menusuk tulang-tulangnya. Dengan suara keras, energi itu mengguncang tangan Chen Xi hingga semburan darah menyembur keluar dari tangan kanannya yang terkepal erat, dan darah itu berceceran dan menyebar ke udara, memperlihatkan tulang-tulang putih yang mengerikan di tangannya. Ah, rasa sakit yang hebat menyebabkan Chen Xi tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, namun tangannya masih mencengkeram erat pecahan diagram sungai tanpa melepaskannya. Bahkan meskipun kulit dan dagingnya telah terbuka dan tulang-tulang putih berdenting, Chen Xi tidak menyadari bahwa setelah pecahan diagram sungai itu ternoda oleh darahnya, ia malah memberontak lebih keras lagi. Ia gelisah dan tidak tenang, seakan-akan menyadari bahwa ada energi yang membuatnya merasa sangat takut sedang mendekat tanpa suara. Astaga, untaian energi dingin yang membakar dan bercampur aduk kembali muncul, dan tepat ketika Chen Xi bermaksud mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya dan menggertakkan giginya untuk menahan gelombang rasa sakit ini, patung dewa kuno yang duduk bersila di lautan kesadarannya tiba-tiba membuka matanya. Pada saat itu, seolah-olah dunia purba baru saja terbuka dan alam semesta baru saja terbentuk. Tampaknya ada kilat yang melingkar dan bintang-bintang berputar di dalam matanya, dan segudang pemandangan dan cahaya ilahi menyebar dengan keras. Berkumpul, suara itu seperti teriakan dewa kuno, seperti patung dewa yang telah ada sejak lama telah bergerak. Lengannya terentang ke udara dan dengan ringan membuat gerakan meraih seperti sedang memeluk dunia dan alam semesta, dan jari-jari lengannya merobek langit, membelah banyak celah hitam. Astaga, pecahan diagram sungai tiba-tiba bergetar hebat di tangan Chen Xi, tampak tidak mau, tampak berjuang, tetapi pada akhirnya, semuanya terbukti sia-sia dan lenyap dalam sekejap mata. Di dalam ruang di lautan kesadaran Chen Xi yang tampaknya tidak ada habisnya. Tiba-tiba muncullah cahaya yang menyilaukan, lalu menampakkan tempurung kura-kura seukuran telapak tangan yang berputar-putar mengelilingi patung dewa fuksi, berkibar-kibar tak henti-hentinya. Sepertinya untaian esensi sejati diagram sungai di dalam patung dewa fuksi yang diaktifkan dan membuatnya benar-benar tunduk. Chen Xi menarik pandangannya dari lautan kesadarannya, dan baru sekarang dia menghela napas panjang. Mendesis. Pada saat pikirannya rileks, rasa sakit yang hebat seperti jantungnya ditusuk oleh 10.000 anak panah menyebar ke seluruh tubuhnya, dan baru sekarang dia menyadari bahwa hanya tulang-tulang putih mengerikan yang tersisa di tangan kanannya. Saat ini aku hanya berada di tahap penyempurnaan alam bawaan dalam penyempurnaan tubuh dan tidak dapat menumbuhkan kembali anggota tubuhku seperti yang dapat kulakukan di alam istana Valet. Apa yang harus kulakukan? Hati Chen Xi menegang, dan ketika dia mengingat adik laki-lakinya yang juga kehilangan tangan kanannya. Untuk sementara waktu, segala macam perasaan muncul di hatinya. Desir, semburan udara sejuk dan menyegarkan mengalir ke telapak tangan kanannya yang hanya terdiri dari tulang, daging,
urat, dan kulit tumbuh dengan cepat bagaikan pohon kering yang bertemu musim semi, dan sembuh ke keadaan semula dengan kecepatan yang terlihat jelas. Itu Ji Yu. Dia sudah kembali ke penampilan kurusnya. Dengan ayunan lengan bajunya, dia sudah menyembuhkan tangan kanan Chen Xi, dan itu sangat ajaib. Namun, Chen Xi malah terkejut saat melihat wajah Ji Yu. Wajah Ji Yu pucat pasi, hampir tembus pandang. Pandangannya redup seperti cahaya lilin yang hampir padam, dan bahkan sosoknya yang tinggi tampak kabur, seolah-olah akan runtuh dan lenyap di saat berikutnya. Tidak perlu khawatir, hanya saja tenagaku sudah terkuras habis. Suara Ji Yu serak dan rendah, dan memancarkan kelelahan yang pekat. Hati Chen Xi terasa sakit. Jika bukan karena aku yang mengambil gunung pengganggu mendalam, jika bukan karena mendapatkan pecahan diagram sungai, bagaimana mungkin senior Ji Yu bisa menjadi seperti ini? Ji Yu tersenyum, namun senyumnya seperti bunga krisan yang layu saat dia berkata, aku telah menyerap gunung gangguan mendalam ke dalam tempat tinggal, dan aku akan mengajarimu cara mengikatnya begitu kekuatanmu menjadi lebih besar. Mengenai pecahan diagram sungai, aku berasumsi kau telah mengasimilasinya ke dalam lautan kesadaranmu. Jangan mencoba memahaminya terlebih dahulu, karena hal-hal yang dipahami dari sesuatu yang rusak selalu yang paling rendah kualitasnya. Saya ingat bahwa diagram sungai yang lengkap berukuran sebesar kipas daun ketail, saya rasa masih ada 8 atau 9 fragmen diagram sungai yang terbengkalai di tempat lain, dan Anda harus mengumpulkannya secara lengkap. Bertahun-tahun yang lalu, guru mengandalkannya untuk memahami Dao siklus surga, dan akhirnya berjalan menuju batas Grand Dao. Saya harap Anda mampu memahami Dao yang menjadi milik Anda sendiri. Selain itu, jaga dirimu baik-baik di masa depan. Seorang pria harus selalu belajar menghadapi dan menanggung segala sesuatunya sendirian, karena hanya dengan begitulah kau bisa disebut ahli sejati. Semua ini terlalu bertele-tele, kita masih bisa sering bertemu begitu kau melewati Heaven Peak of Trials, tidak perlu menyebutkan kata-kata cerewet ini. Chen Xi mendengarkan dengan diam, dan adegan-adegan masa lalu yang penuh kebahagiaan, inspirasi, kegembiraan, dan depresi. Semuanya tampak seperti air mengalir saat melewati pikirannya, semuanya begitu jelas namun begitu jauh, dan air matanya tak dapat ditahan lagi dan diam-diam mengalir di wajahnya. Bahkan jika dia tahu bahwa dia bisa melihat Ji Yu di masa depan, Chen Xi tidak dapat mengendalikan perasaan di hatinya. Dia tidak pandai mengekspresikan dirinya dan telah menahannya terlalu lama, dan dia tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada Ji Yu selama ini. Semua rasa terima kasih dan emosi di hatinya menyembur keluar saat ini seperti lava yang meletus dari gunung berapi. Ia menangis dalam diam, menangis dengan sengaja. Pada saat ini, Chen Xi seperti pemuda berusia 16 tahun, melampiaskan rasa terima kasih dan kesedihannya tanpa ragu-ragu. Ji Yu telah menghilang entah kemana, namun Chen Xi masih berdiri di tempat dengan linglung, bagaikan batang kayu. Setelah sekian lama, dia bergumam, aku pasti akan melakukannya, pasti. Itu seperti sebuah sumpah, dan suaranya yang tenang dan pelan mengungkapkan perasaan yang tegas dan pasti di dalamnya. Apa yang terjadi sebelumnya? Ya ampun, gunung pembalikan elemen menghilang. Lihat, adik Chen Xi ada di sana. Gelombang percakapan samar-samar terdengar dari kejauhan, lalu dua lampu terbang melesat ke arahnya. Itu adalah Raja Kura-Kura Tua dan Raja Rubah Ekor 9. Chen Xi berbalik dan jejak air mata di wajahnya telah menguap, dan dia kembali ke ekspresi acuh tak acuh dan riang saat dia berkata, saya cukup beruntung untuk berhasil dalam misi saya. Itu hanya beberapa kata, namun ketika sampai ke telinga Raja Kura-Kura Tua dan Raja Rubah Ekor 9, itu malah menjadi kejutan yang sangat menyenangkan. Sebenarnya, mereka berdua telah menyadari beberapa perubahan sejak lama, tetapi baru setelah memperoleh konfirmasi dari Chen Xi mereka berani percaya bahwa semua ini nyata. Jadi bisa dikatakan, pengekangan yang menyelimuti kedalaman pegunungan barbar selatan selama sejuta tahun telah lenyap. Suara Raja Kura-Kura Tua sedikit bergetar. Hahaha, aku tidak pernah menyangka bahwa saat umurku hampir berakhir, aku akan kembali memperoleh harapan untuk menerobos ke alam berikutnya. Surga tidak mengkhianatiku. Raja Rubah Ekor 9 tertawa keras ke langit, seolah-olah sedang melampiaskan kegembiraan dan kegembiraan di dalam hatinya. Chen Xi menyaksikan ini dalam diam, namun dia masih memikirkan Ji Yu di dalam hatinya. Keanehan Chen Xi diperhatikan oleh Raja Kura-Kura Tua, dan dia berpikir dalam hatinya sebelum perlahan berkata dengan ekspresi serius. Aku bersumpah di bawah Dao Surga,
bahwa jika aku membocorkan masalah fragmen diagram sungai sepanjang hidupku, maka aku meminta Dao Surga untuk menghukumku, memusnahkanku dan membuatku tidak dapat dilahirkan kembali selamanya. Raja kura-kura tua tidak dapat disalahkan karena melakukan ini, karena pecahan diagram sungai adalah sesuatu yang dapat menyebabkan pergolakan di 3 dimensi. Itu adalah harta langka yang diperebutkan oleh makhluk purba secara kacau. Sekarang sebagian darinya diperoleh oleh Chen Xi. Jika masalah ini bocor, maka itu tidak hanya akan mendatangkan malapetaka yang mematikan bagi Chen Xi, itu mungkin bahkan akan menyebabkannya terpengaruh, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Menetapkan sumpah di bawah surga Dao tentu saja sangat bermanfaat tanpa satu pun kerugian. Raja Rubah Ekor 9 tercengang, lalu dia tersadar dari keterkejutannya dan menghadap Dao Surga yang luas seraya mengucapkan sumpah serupa di bawah Dao Surga. Chen Xi tidak pernah menyangka bahwa kebisuannya justru akan menyelesaikan masalah besar yang tersembunyi dan tidak terlihat. Suasana hatinya pun menjadi jauh lebih gembira. Ia berkata sambil menangkupkan kedua tangannya, "Terima kasih, kakak-kakak, atas kepercayaan kalian." Chen Xi sangat berterima kasih. "Kakak." Kedua Raja Iblis itu saling memandang dan tersenyum ketika mendengar ini. "Wuih." Kapal berharga itu melayang ke udara dan terbang cepat menuju Gunung Pelukan Bulan. "Apakah kamu benar-benar memutuskan untuk pergi hari ini, dan kamu tidak akan tinggal selama beberapa hari?" Raja kura-kura tua membujuk Chen Xi untuk tinggal sekali lagi. Sejak dia menaiki kapal, Chen Xi telah memutuskan bahwa begitu mereka kembali ke Gunung Pelukan Bulan, dia akan meninggalkan kedalaman pegunungan barbar selatan dan kembali ke kota Kabut Pinus. Raja kura-kura tua tentu saja enggan, karena dia masih ingin menghibur Chen Xi dengan baik untuk beberapa waktu. "Ya, kenapa kau terburu-buru? Aku masih ingin membawamu ke Gunung Kotstar dan membantumu memilih rubah tercantik di keluarga Rubah Ekor 9 milikku." Raja Rubah Ekor 9 terus membujuknya untuk tetap tinggal. "Saya masih punya banyak hal yang harus dilakukan, dan saya benar-benar tidak punya waktu untuk tinggal. Kakak-kakak, tolong biarkan saya pergi." Chen Xi bersandar di pagar dan melihat ke kejauhan sambil berbicara perlahan dengan sikap yang sangat tegas. Pada saat ini, dia mengingat berbagai kejadian masa lalu di Pine Mist City, dia mengingat keluarganya, mengingat Paman Zhang dari toko kelontong Zhang, mengingat Pak Tuama, Kiao San, dan Pepe dari restoran Clearstream. Raja kura-kura tua mendecakkan bibirnya dengan menyesal. "Baiklah, aku tidak akan membujukmu untuk tetap tinggal. Aku akan meninggalkan pedalaman pegunungan barbar selatan begitu aku maju ke alam aula emas juga. Aku akan pergi menemui adik kecil saat itu." "Haha, tentu saja aku juga akan ke sana. Aku sudah lama menantikan kemewahan di dunia manusia." Raja Rubah Ekor 9 tersenyum hingga matanya yang berbentuk buah persik menyipit, dan wajahnya dipenuhi aura menawan. "Pada saat itu, jika aku bisa bertemu dengan kakak-kakak lagi, maka kita hanya boleh berhenti minum saat kita mabuk," kata Chen Xi dengan serius, dan bahkan sedikit senyum langka muncul di sudut mulutnya. Senja, Gunung Pelukan Bulan. Di bawah tatapan ribuan iblis, sebuah kapal berharga membawa Chen Xi, Du Qingqi, Song Lin, dan total 4 orang lainnya untuk memecah cahaya matahari terbenam yang seperti darah, dan terbang menuju tempat yang sangat jauh. "Tuan, aku tidak membencimu karena tidak membawaku kali ini. Begitu kekuatanku menjadi kuat, jika kau masih tidak mau menjagaku di sisimu, maka aku harus menggorok leherku sendiri dan bunuh diri." Di lereng Gunung Pelukan Bulan, Mu Kui berdiri sendirian di depan kediaman, dia bergumam sambil menatap kapal berharga yang merobek awan dan pergi. Suaranya bergetar, namun membawa serta rasa keteguhan dan keteguhan. Sementara wajahnya sudah ternoda air mata, dan air mata itu telah membasahi seluruh pakaiannya. Akhir buku kedua, buku 3, Jalan Balas Dendam. Bab 90 tiba, di bawah langit berbintang, sebuah kapal harta karun kuno melintas dengan cepat lalu menghilang di dalam langit malam yang tak berbatas. Chen Xi duduk bersila di dalam sebuah ruangan di dalam wadah harta karun. Wadah harta karun ini diberikan kepadanya oleh Raja Kura-kura Tua. Wadah itu kokoh dan nyaman, dan mampu menangkis serangan berkekuatan penuh dari seorang kultivator pada tahap kesempurnaan alam Istana Valet. Wadah itu adalah harta karun ajaib tipe tambahan yang bagus. Pada saat ini, banyak harta karun ajaib jenis penyimpanan diletakkan di hadapan Chen Xi, ada cincin, ikat pinggang, gelang. Semuanya berkelap-kelip dengan cahaya terang, menyilaukan dan penuh warna. Selain tumpukan besar material,
masih ada 13.000 lebih mutiara jahat di dalam cincin penyimpananku. Selain itu, ada 8 pedang terbang Neterezim, botol penyimpanan segi 8, gunung tembaga kolosal, sabuk penyimpanan Raja Elang Petir, gelang penyimpanan Raja Wim ke-8, Raja Rock. Persepsi spiritual Chen Xi menyapu berbagai harta karun sihir penyimpanan di tanah, mengamati ramuan roh dan kayu roh yang ditumpuk seperti gunung, serta biji, material, dan benda langka dan berharga dengan berbagai warna. Sebagian besar harta karun adalah hal-hal yang belum pernah dilihat atau didengarnya, dan itu menyebabkan matanya silau dan pikirannya menjadi kacau, namun dia sangat bersemangat di dalam hatinya. Kali ini aku mendapatkan banyak hal di kedalaman pegunungan Barbar Selatan, dan bisa dikatakan bahwa aku sangat kaya. Aku tidak dapat menggunakan bahan-bahan seperti ramuan roh dan kayu roh, tetapi aku dapat menukarnya dengan cairan roh. Mengenai harta karun ajaib itu, aku akan memilih beberapa yang berguna bagiku dan akan menjual sisanya. Itu seharusnya dapat memberiku uang untuk membeli beberapa kepingan giok yang berhubungan dengan pedang terbang dan formasi pedang sehingga aku dapat meningkatkan kekuatanku dengan baik. Chen Xi segera merenung dalam benaknya, dan tangannya tidak berhenti bergerak saat mulai mengatur barang rampasannya kali ini. Setelah sekian lama, Chen Xi telah meletakkan semuanya pada tempatnya, lalu berdiri, mendorong pintu hingga terbuka, dan pergi. Pada saat ini, Du Qingqi, Duan Muze, dan Song Lin semuanya berada di kepala kapal, melihat ke arah mana mereka terbang. Mereka telah terbang selama setengah hari, namun semua yang terlihat dalam pandangan mereka masih berupa gunung-gunung tinggi dan bukit-bukit curam yang berkesinambungan, tetapi bentuk gunung-gunung itu telah menjadi jauh lebih pendek, dan mereka jelas hendak terbang keluar dari batas-batas kedalaman Southern Barbaric Nether Domain. Tetapi masih ada masalah yang sangat besar yang terbentang di hadapan mereka, yaitu pertanyaan tentang arah. Mereka semua secara misterius dikirim keluar dari Southern Barbaric Nether Domain ke kedalaman Southern Barbaric Mountain Range, dan mereka sama sekali tidak mampu mengenali arah mana Pine Mist City dan arah mana Dragon Lake City. Saat ini, mereka hanya bisa bergerak sepanjang garis lurus, karena mereka ingin menemukan kota yang dihuni manusia sesegera mungkin sehingga mereka bisa memastikan arahnya. Nona Du, Saudara Duan, Saudara Song. Suara Chen Xi terdengar dari belakang mereka. Ketiganya menoleh dan menatap Chen Xi dengan heran. Sejak mereka naik ke kapal, Chen Xi selalu tinggal di kamarnya. Ketiganya mengira bahwa orang ini bermaksud untuk berkultivasi secara tertutup sampai mereka tiba di Pine Mist City. Ini adalah harta karun ajaib kalian, lihatlah. Chen Xi tidak mempedulikan tatapan mereka. Dengan ayunan lengan bajunya, 3 harta karun ajaib yang melingkar dalam cahaya harta karun melayang di hadapannya. Itu adalah belati melengkung yang memancarkan cahaya biru, pedang yang diliputi cahaya bintang, dan harta karun ajaib berbentuk payung yang dingin dan mengerikan. Belati Azure Lotus Unity-ku, pedang pelangi Seven Star milikku, payung Skynet Tow Sanduk, sayangku. Mereka bertiga berseru kaget dan wajah mereka dipenuhi ekspresi tidak percaya. Ketiga harta karun ajaib ini semuanya adalah harta karun kuning tingkat tinggi. Bahkan di dalam klan masing-masing, harta karun ini adalah harta karun yang sangat berharga. Pada saat ini, dapat dibayangkan betapa senangnya mereka karena telah mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Aku menemukan ini dari Raja Naga Kegelapan. Periksa dan lihat apakah ini rusak. Chen Xi mengayunkan lengan bajunya dan ketiga harta karun ajaib itu terbang kembali ke pemiliknya masing-masing. Tanpa cacat, tanpa kerusakan. Du Qingqi sedikit mengamatinya dan secercah senyum bahagia yang langka muncul di wajahnya yang biasanya sedingin es seperti salju, dan dia berkata, Chen Xi, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Ya, kali ini di kedalaman pegunungan Barbar Selatan, jika bukan karenamu, aku khawatir kita semua akan dimurnikan menjadi pil obat. Sekarang kau bahkan telah membantu kami mengambil harta kami, sungguh. Duan Muze mengingat bahaya dari perjalanan ini dan sangat berterima kasih kepada Chen Xi. Saat dia selesai berbicara, dia sebenarnya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Zeze kecil, jangan memuakkan, oke. Bagaimanapun, kita sudah berutang lebih dari cukup kepada Chen Xi. Kita akan menggunakan hidup kita untuk mengembalikannya di masa depan, benarkan? Chen Xi, Song Lin menyeringai. Pergi sana, dasar bajingan jorok. Apa kau mengerti perasaan di antara kita para lelaki? Duan Muze melotot saat berbicara. Oh, Zeze kecil, beraninya kau mengatakan aku bukan laki-laki. Kau mencari kematian,
Song Lin meledak marah sambil berteriak keras. Chen Xi tersenyum dan tidak mempedulikan pertikaian keduanya. Ia datang ke ujung perahu sendirian dan memegang labu botol berkulit biru sambil meneguk beberapa teguk anggur, tatapannya diam-diam menatap langit malam yang jauh. Sudah hampir setahun penuh sejak dia memasuki Southern Barbaric Nether Domain, tempat tinggal Sang Dewa Pedang, lalu kedalaman pegunungan Southern Barbaric. Terlalu banyak hal yang terjadi tahun ini. Ia merasa seperti terus menari di atas bilah pedang, berbahaya dan berdarah, dan tampaknya ia akan kehilangan nyawanya di saat berikutnya. Dalam kondisi yang penuh bahaya ini, dengan niat membunuh yang mengintai di setiap sudut, dia tahu bahwa jika bukan karena Ji Yu di sisinya, dia pasti sudah lama mati ribuan kali. Sedangkan sekarang, Ji Yu tidak dapat berjalan keluar dari kediaman itu lagi. Ketika memikirkan hal ini, Chen Xi mengangkat botol anggur dan meminumnya dalam jumlah yang sangat banyak. Ia meminjam kekuatan anggur yang kuat dan menyengat untuk meredakan kesuraman dan keengganan di hatinya. Jangan khawatir, Senior Ji Yu. Aku berhasil menembus bintang kelima alam Istana Valet dari alam bawaan dalam waktu 1 tahun. Aku berhasil menguasai wawasan Dao Angin dalam beberapa bulan. Aku berhasil membunuh Raja Rock yang tangguh. Jadi, aku benar-benar mampu mengurus diriku sendiri dan bekerja keras untuk hidup. Pada saat ini, tatapan mata Chen Xi berkilauan. Kepercayaan diri dan kebanggaan yang tak terbatas muncul darinya, dan dia seperti pedang berharga yang telah ditempa dengan sempurna yang telah terhunus. Dia telah membuka simpul di hatinya. Dia telah memperoleh kepercayaan diri. Dia bukan pemuda pendiam dan membosankan seperti sebelumnya. Selama 1 tahun penuh dengan berbagai macam cobaan berbahaya dan di bawah saksi mata pembantaian yang tak terhitung jumlahnya selama tahun ini, dia melangkah selangkah demi selangkah menuju jalan yang membawanya menjadi ahli puncak, tidak terikat oleh masa lalu, tidak takut dengan masa depan. Chen Xi telah berubah. Hati daunnya telah menjadi semakin kuat, semakin murni, kokoh, dan sempurna. Di dekatnya, Du Qingqi selalu diam-diam mengamati Chen Xi, memperhatikannya minum anggur, memperhatikannya menatap kosong, dan memperhatikan kepercayaan diri yang kuat yang melonjak keluar dari tubuhnya sekarang, dan dia merasakan gelombang kebingungan di dalam hatinya. Setahun yang lalu, dia hanyalah seorang pemuda lemah di alam bawaan, kutukan yang diketahui semua orang di kota Pine Mist. Dia sibuk bekerja, membuat jimat dan berlatih seni kuliner tanpa menarik perhatian publik, dan dia bahkan diejek, dicemooh, dan martabatnya diinjak-injak. Namun sekarang, siapa yang berani meremehkannya? Di kediaman Sang Dewa Pedang, dia telah menyebabkan pertempuran yang kacau dengan 1 kalimat, lalu menghilangkan situasi berbahayanya sendiri dengan beberapa kata. Pikirannya sangat cermat dan dia memperhitungkan setiap kemungkinan. Di kedalaman pegunungan Barbar Selatan, dia telah membunuh Raja Kera Hitam, Raja Elang Petir, Raja Naga Kegelapan, dan bahkan memahami wawasan Dao Angin yang lengkap untuk memusnahkan Raja Rock dalam situasi yang tidak ada harapan. Kemampuan pemahamannya luar biasa dan kekuatannya terus meningkat. Di Gunung Pelukan Bulan, segudang iblis datang untuk memberi selamat kepadanya dalam acara besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mukui dengan senang hati mengakuinya sebagai guru, dan 2 Raja Iblis pun berteman dengannya. Dia seperti pemimpin yang terlahir dengan sikap yang tak tertandingi. Siapakah yang berani mempermalukan pemuda seperti dia? Jangan menindas anak muda karena mereka lemah. Semakin Du Qingqi memikirkannya, semakin terkejut dia. Emosinya naik turun seperti pasang surut, dan tanpa disadari, dia sudah tergila-gila. Lihat, cepat, itu, lampu. Pada saat inilah Duan Muze tiba-tiba berteriak karena terkejut. Wuih, tatapan semua orang tertuju ke arah yang sama. Di antara langit malam yang tak terbatas, seberkas cahaya tampak sangat jauh di kejauhan, dan saat jarak mereka semakin dekat, cahaya itu seperti naga api yang menempati 5 juta kilometer. Yang mengejutkan, itu adalah kota besar yang terang benderang. Bab 91 Kota Laut Berkabut. Jadi ini adalah Misty Sea City. Ketika kapal berharga itu masih berjarak 50 km dari kota di tengah kegelapan malam, Chen Xi akhirnya dapat melihat dengan jelas nama kota itu, dan informasi mengenai kota laut berkabut langsung muncul di dalam hatinya. Misty Sea City, kota terbesar kedua di wilayah selatan dengan skala yang hanya kalah dari Dragon Lake City, dan namanya diambil dari Misty Sea di dekatnya. Kota ini merupakan pusat transportasi wilayah selatan, dan semua barang dari wilayah selatan dikumpulkan di sini sebelum mengalir menuju kota-kota di segala arah dan keluar dari wilayah selatan.
Perdagangan berkembang pesat di sini dan para pedagang berkumpul di sini. Jika berbicara tentang tingkat kemewahan, maka bahkan Dragon Lake City pun kalah dengan Misty City. Tentu saja, kota Danau Naga adalah jantung wilayah selatan, dan berbagai sekte, klan, dan lembaga kuno berkumpul di sana. Itu adalah tanah suci kultivasi di hati semua kultivator di wilayah selatan. Itu sebenarnya kota laut berkabut. Kota ini adalah tempat termewah di seluruh wilayah selatan, dan kau bisa membeli apa saja yang kau inginkan di sini, seperti harta karun ajaib, boneka, pil obat, teknik kultivasi, dan bahkan wanita cantik dan harta karun langka dari berbagai ras dari seberang lautan. Selama dompetmu cukup penuh, kau bisa membeli apa saja di sini. Mata Duanmu Ze sangat cerah. Tuan muda dari klan Duanmu ini jelas sering bermain-main di kota laut berkabut dan dia bisa berbicara dengan penuh pengetahuan tentang hal itu. Oh, aku ingin pergi ke restoran Immortal Indulgence. Ada koki roh 5 daun yang bertugas di sana, dan hidangan yang dimasak oleh koki roh itu bahkan sangat didambakan oleh para kultivator alam inti emas. Ketika Song Lin berbicara tentang makanan, dia langsung berubah menjadi penampilan yang berbeda. Dia bersemangat tinggi dan memiliki tatapan yang membara, dan tidak ada sedikit pun tanda-tanda kantuk pada dirinya. Kota laut berkabut hanya berjarak 15.000 km dari kota Danau Naga, tetapi setidaknya berjarak lebih dari 50.000 km dari kota Kabut Pinus. Du Qingqi menatap Chen Xi sambil berkata, mengapa kita tidak beristirahat sehari di sini sebelum berangkat? Chen Xi sangat ingin segera pulang ke rumah dan awalnya berniat menolak, tetapi tiba-tiba ia teringat bahwa di dalam kantong penyimpanannya terdapat berbagai harta karun yang akan dijual, dan ia pun langsung menyetujuinya. Dia pernah mendengar seseorang mengatakan bahwa ada paviliun harta karun di kota laut berkabut. Di dalamnya, tidak ada yang kurang dan semuanya dijual. Bahkan menyediakan metode perdagangan seperti lelang dan pertukaran barang dengan barang, dan bisnisnya dapat ditemukan di seluruh dinasti Darchu. Paviliun harta karun surga di kota laut berkabut ini adalah salah satu cabangnya, dan merupakan sarang pemborosan uang yang memiliki skala dan reputasi terbesar di seluruh wilayah selatan. Duanmu Ze menggosok-gosokkan kedua tangannya sambil berkata dengan penuh semangat, apa? Kau ingin pergi ke paviliun harta karun surga? Aku akan mengikutimu, aku tahu tempat itu. Baiklah, kalau begitu aku akan merepotkan saudara Duanmu. Chen Xi mengangguk. Bagaimanapun, akan sedikit lebih aman jika ditemani oleh seseorang yang dikenalnya. Aku juga akan pergi. Kita sedang tidak punya pekerjaan dan tidak ada yang bisa dilakukan, ayo kita pergi bersama. Song Lin dan Du Qingqi juga berbicara, karena mereka ingin mengikuti Chen Xi. Chen Xi tertegun, lalu berbalik untuk melihat Sui Jing, Mo Han, dan Di Hongtu di sudut. Dalam perjalanan ke sini, dia menemukan latar belakang ketiganya. Sui Jing adalah murid sekte tanpa batas, Mo Han adalah murid sekte dunia jernih, dan Di Hongtu adalah murid sekte Azure Sun. Ketiga sekte ini semuanya adalah bagian dari 8 sekte besar kota Danau Naga, dengan sumber daya dan cadangan tersembunyi yang melimpah dan kuno. Sekte mereka bahkan sedikit melampaui 6 klan besar di belakang kelompok 3 Du Qingqi. Akan tetapi, karena mereka bertiga berada dalam kelompok yang sama dengan Su Jiao, mereka secara alami dibedakan oleh Chen Xi sebagai pihak yang berasal dari kubu musuh, dan meskipun tidak ada permusuhan yang perlu dibicarakan, mustahil bagi mereka untuk menjadi teman. Rekan Daois Chen Xi tidak perlu mempermasalahkan kami. Berkat bantuan rekan Daois Chen Xi, kami dapat meninggalkan pedalaman pegunungan barbar selatan, dan sekarang kami akan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Jika kita memiliki kesempatan untuk bertemu di kota Danau Naga di masa mendatang, maka kami pasti akan menjamu Anda dengan keramahan yang tak terbatas untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami atas kebaikan hati rekan Daois Chen Xi yang telah menyelamatkan nyawa. Mo Han yang memiliki watak yang tenang melangkah maju dan membungkuk saat berbicara. Chen Xi menangkupkan tangannya namun tidak berkata apa-apa lagi. Tidak membunuh mereka sudah menjadi batasnya, sedangkan untuk apa yang disebut penghargaan yang diucapkan Mo Han, dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Pada saat itu sudah cukup selama mereka tidak menusuknya dari belakang. Kelompok Mo Han yang beranggotakan 3 orang tidak mengatakan apa-apa lagi, mereka melompat dari kapal berharga yang terbang menuju kota laut berkabut. Sebenarnya, ketiga orang ini hanya memiliki hubungan yang dangkal dengan Su Jiao, dan alasan mereka bersama hanyalah karena kekuatan di belakang mereka memiliki hubungan yang baik dengan klan Su, kata Du Qingqi dengan suara ringan. Chen Xi tersenyum.
Jangan sebut-sebut mereka, itu merusak suasana. Tapi terima kasih atas bimbinganmu. Siapa yang meminta kita berteman? Du Qingqi pun tersenyum. Setelah Chen Xi menyimpan bejana berharga itu, mereka tidak tinggal lama dan melesat menuju kota laut berkabut yang jauh. Ketika mereka memasuki kota, pemandangan yang luas terpampang di depan mata mereka. Tanah di area seluas 3,3 km itu datar seperti diamplas dari satu batu, dan halus seperti glasir. Deretan demi deretan bangunan berderet di sepanjang jalan batu kapur yang luas, berkelok-kelok hingga ujungnya tidak terlihat. Saat itu sudah larut malam, namun kota itu masih terang benderang seperti siang hari. Seluruh kota dihiasi dengan lentera-lentera dan hiasan warna-warni. Lampu-lampu berbagai warna yang mengalir dengan cahaya yang cemerlang tergantung di setiap sudut jalan, menyebabkannya menjadi terang benderang seperti banyak naga api yang menggeliat saat mereka berada di sana. Cantik, mempesona dan luar biasa. Chen Xi tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata-kata ketika melihat pemandangan yang begitu mewah dan makmur. Dia berjalan melewati gerbang kota dengan hati yang dipenuhi dengan keterkejutan. Rasanya seperti dia telah berjalan ke dunia lain, dan pemandangan yang indah seperti lukisan itu bercampur dengan gelombang keributan saat menyerang wajahnya. Berbagai macam kultivator dapat terlihat di mana-mana di jalan yang luas itu, mengenakan pakaian dengan berbagai gaya dan lambang yang berbeda-beda. Mereka semua jelas berasal dari sekte yang berbeda-beda. Banyak pula petani yang berperan seperti pedagang asongan, mendirikan kios di tanah pinggir jalan, kemudian dengan suara lantang melayani pembeli, suasana sangat ramai. Chen Xi bahkan dapat melihat beberapa kultivator dari wilayah lain duduk di atas tunggangan yang bentuknya aneh, mereka berjalan santai di jalan sambil melihat-lihat sebentar. Tidak peduli apakah itu sikap, penampilan, atau pakaian, semuanya sangat aneh, dan mereka jelas bukan kultivator dari wilayah selatan. Namun, dalam waktu singkat, Chen Xi diam-diam terpesona. Dalam waktu yang sangat singkat, dia telah melihat setidaknya beberapa puluh kultivator alam Istana Valet. Bahkan ada beberapa kultivator alam olah emas yang nyaris tidak dia lihat sebelum mereka menghilang di jalan. Para ahli sungguh banyak jumlahnya, seperti awan di sini. Dibandingkan dengan ini, Pine Mist City memang seperti kota kecil di perbatasan. Setidaknya di Pine Mist City, seorang kultivator Valet Palace Realm sudah merupakan eksistensi yang berada di puncak. Sedangkan di Mystici City, para kultivator Valet Palace Realm tampak seolah-olah dapat dilihat di mana saja, dan keduanya jelas tidak berada di level yang sama. Mereka berjalan dan melihat-lihat sepanjang hari, dan tak lama kemudian, kelompok Chen Xi telah tiba di depan sebuah bangunan yang tak tertandingi besarnya. Lihat, ini adalah paviliun harta karun surga. Duan Muze menunjuk dengan mulutnya, dan dia memiliki ekspresi gembira. Chen Xi langsung sedikit bingung, bangunan di hadapannya setinggi 3 km dan menempati area seluas lebih dari 50 hektar. Bangunan itu tampaknya seluruhnya terbuat dari batu giok putih. Banyak lentera kristal tergantung di bawah atap yang indah dan berputar, meneranginya hingga sinar yang bersinar-bersinar ke segala arah dan aura harta karun melesat ke langit. Selain itu, fluktuasi yang mengejutkan dipancarkan samar-samar olehnya, karena formasi yang sangat tangguh jelas telah ditempatkan di atasnya. Banyak sekali harta karun yang tak ternilai yang terkumpul di paviliun harta karun surga ini, dan keluarga kerajaan dinasti Darchu berada di belakangnya, jadi tidak perlu khawatir tentang keselamatan. Seperti paviliun harta karun surga di hadapan kita ini, tidak hanya memiliki 7 kultivator alam inti emas yang menjaga benteng, terlebih lagi, selalu ada seorang kultivator alam kelahiran kembali yang sangat misterius yang tinggal di sini. Duan Muze berbicara dengan penuh semangat dan keyakinan, seolah-olah dia sangat mengenal paviliun harta karun surga. Ah, jadi ini tuan muda Duanmu, silakan masuk cepat, silakan masuk cepat. Mata seorang pelayan wanita dengan penampilan yang sangat cantik tidak bisa tidak berbinar ketika dia melihat Duan Muze, dan dia berlari menghampiri sambil tersenyum lebar. Duan Muze mengangguk santai sambil berekspresi tenang, dan dia kembali ke penampilannya yang memiliki sikap luar biasa. Aku tidak pernah menyangka kalau orang ini cukup terkenal, bahkan para pelayannya pun mengenalnya. Chen Xi melirik Duan Muze dengan heran, dan dia tidak bisa tidak mengevaluasi kembali kekuatan yang dimiliki oleh 6 klan besar di kota Danau Naga. Siapkan kamar standar untuk kita, saudaraku ini ingin menjual beberapa harta karun. Undang juga beberapa penilai. Duan Muze memberi instruksi dengan santai. Tuan muda, silakan ikuti saya.
Baru sekarang pelayan wanita itu menyadari kehadiran Chen Xi. Dia hanya sedikit mengamatinya sebelum mengalihkan pandangannya, dan senyumnya semakin mengharukan. Dia tidak berani menyinggung seseorang yang bisa berada dalam satu kelompok dengan Duan Muze, meskipun Chen Xi berpakaian lusuh. Chen Xi dan yang lainnya mengikuti di belakang pelayan wanita itu dan berjalan ke paviliun harta karun. Mereka berjalan di sepanjang jalan setapak melengkung yang lebar dan indah dan tiba di sebuah kamar standar yang megah. Dikatakan bahwa ruangan itu adalah ruangan standar, namun ruangan di dalamnya seluas 330 meter persegi, dengan karpet merah tua menutupi lantai dan pembakar dupa yang berbentuk seperti binatang pembawa keberuntungan dengan asap dupa mengepul ke atas. Layar dengan lukisan pemandangan tersebar di sekelilingnya, dan alunan musik yang merdu dan berderak perlahan terdengar di dalam ruangan yang tenang dan elegan. Pelayan wanita itu mengantarkan beberapa buah segar dan anggur berkualitas sebelum pergi tanpa suara. Tempat yang bagus sekali, Chen Xi diam-diam mendesah dalam hatinya. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa ada formasi besar yang ditempatkan di seluruh ruangan, dan tidak hanya memadatkan energi roh yang melimpah, tetapi bahkan mampu menghentikan penyadapan dari dunia luar. Itu sangat luar biasa. Penilai paviliun harta karun surga, Leki, datang untuk menemui Tuan Muda Duanmu. Tak lama kemudian, terdengar suara berat dari luar pintu. Masuk, kata Duan Muze. Kemudian, seorang pria setengah baya berpakaian abu-abu membuka pintu dan masuk. Ia menangkupkan kedua tangannya ke arah semua orang yang hadir sambil bertanya. Bolehkah saya bertanya Tuan Muda mana yang ingin menjual beberapa harta karun? Bolehkah saya melihatnya agar saya bisa memperkirakan harganya? Pria parubaya berpakaian abu-abu bernama Leki ini tidak rendah hati atau sombong, sikapnya tidak hangat atau bersemangat, menunjukkan prestasi yang sangat tinggi dalam pekerjaannya. Jelas, dia mengandalkan keterampilan penilaiannya untuk bertindak seperti itu. Tuan Leki ini adalah seorang penilai dengan kualifikasi yang sangat hebat di paviliun harta karun surga, dan dia memiliki mata yang tajam yang dipenuhi dengan kebijaksanaan. Dia sangat ahli dalam menilai bahan-bahan spiritual dan orang-orang biasa sama sekali tidak mampu membuatnya memperhatikannya. Chen Xi, harta apa yang akan kamu jual? Duan Muze menoleh menatap Chen Xi dengan tatapan membara, tampak sangat penasaran tentang apa sebenarnya yang ingin dijual Chen Xi. Bukan hanya Duan Muze, bahkan Du Qingqi dan Song Lin sangat penasaran. Lagi pula, jika itu adalah barang biasa, sama sekali tidak perlu menjualnya di sini, karena meskipun paviliun harta karun surga tidak buruk, tetap saja mereka mengumpulkan cukup banyak biaya. Banyak, jawaban Chen Xi sangat ringkas, dan dia mengayunkan lengan bajunya. Seketika, tumpukan harta karun yang sangat besar yang dililit oleh cahaya energi roh dan dipenuhi dengan cahaya terang muncul di tanah. Ada ramuan roh, kayu roh, bahan untuk penyempurnaan peralatan, benda-benda yang sangat langka dan berharga. Mereka bercampur menjadi satu seperti gunung harta karun, menyebabkan seluruh ruang standar dipenuhi dengan lapisan kecemerlangan warna-warni. Mendesis, selain Chen Xi, semua orang di ruangan itu terkesiap. Ya ampun, begitu banyak harta karun, semua ini tidak berguna bagiku, aku ingin menukarnya dengan cairan spiritual. Tuan Le, tolong hitung, kata Chen Xi acuh tak acuh. Harta karun ini berjumlah lebih dari 10.000 dan dijarah dari Raja Kera Hitam dan 3 Raja Iblis lainnya. Ada juga beberapa yang merupakan hadiah dari iblis di kedalaman pegunungan Barbar Selatan. Sebagian besar dari mereka adalah bahan-bahan seperti ramuan roh dan kayu roh yang merupakan harta karun langka dan berharga di dunia luar, tetapi sayangnya, kualitasnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu berguna bagi Chen Xi. Jadi, dia tentu saja ingin sepenuhnya menanganinya sehingga dia bisa menukarnya dengan beberapa cairan roh untuk digunakan dalam kultivasinya. Beri aku waktu sebentar untuk menghitungnya. Leki menarik napas dalam-dalam dan nyaris tak mampu menahan kegembiraan di hatinya, lalu ia seperti harimau lapar yang menerkam mangsanya saat ia menggali tumpukan harta karun dan membuat daftarnya satu persatu. Penampilannya seperti serigala yang sangat lapar. Jelas, bagi seorang penilai seperti Leki, mampu memiliki begitu banyak harta untuk diinventarisasinya, tidak diragukan lagi merupakan hal yang sangat membahagiakan.